Hitung kalori atau nggak usah hitung kalori? Mana ya yang lebih ampuh untuk turunin berat badan? Jadi aku mau cerita sedikit nih guys. Waktu itu saat aku zaman-zamannya hitung kalori, aku pastikan nih kalau misalnya kalori dan makanan yang aku konsumsi itu bener-bener nggak boleh melewati batasan kalori harian aku. Hai, welcome back to this channel. Jadi di video sebelumnya aku ada sharing mengenai kenapa ya kalau misalnya kita udah makan dikit tapi berat badan kita nggak turun-turun. Nah sebetulnya apa butuh nih kita hitung kalori untuk tahu berapa banyak yang kita makan agar berat badan kita turun? Semoga sharing ini membantu kita semua untuk menentukan apakah kita pengen hitung kalori atau enggak. Jadi dulu saat perjalanan aku untuk turunin berat badan, aku sempet nih di awal-awal hitung kalori untuk pastiin berapa banyak sih kalori atau makanan yang aku udah konsumsi, apakah lebih atau udah kurang. Dulu sebelum aku mulai kuliah jurusan gizi, aku menggunakan aplikasi di handphone nih untuk ngitung-ngitung kalori aku. Dan sampai sekarang banyak banget nih aplikasi yang ada di luar sana, kita bisa download nih di handphone kita dan kita bisa nge-track dan catat apa sih dan berapa yang kita makan dalam hari itu. Selama aku menghitung-hitung kalori, sebetulnya ada manfaatnya juga nih guys. Jadi aku tahu apa sih sebetulnya yang aku makan selama ini dan berapa kalorinya. Tapi sampai-sampai aku jadi terobsesi nih dengan menghitung kalori tersebut. Dengan kita hitung kalori dan tahu apa yang kita makan, sebetulnya bisa nggak sih membantu kita untuk cepat turunin berat badan? Jadi pertama-tama, yuk kita ketahuin apa sih sebetulnya kalori itu. Jadi kalori adalah satuan dari energi dan ini mengandung di semua makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Setiap makanan pastinya akan mempunyai kandungan kalori yang berbeda-beda ya guys. Dan ini juga tergantung dengan berapa banyak kita konsumsi makanan itu. Nah mungkin semua dari kita udah pernah dengar yang namanya defisit kalori. Jadi kalau misalnya kita mau turunin berat badan, kita harus menjalankan yang namanya defisit kalori. Nah arti dari defisit kalori adalah di mana kalori yang kita keluarkan harus lebih banyak nih daripada yang kita masukkan ke dalam tubuh. Tapi bisa nggak sih kita bener-bener tahu nih berapa kalori yang kita butuhkan sehari-hari? Waktu itu saat aku zaman-zamannya hitung kalori, aku pastikan nih kalau misalnya kalori dan makanan yang aku konsumsi itu bener-bener nggak boleh melewati batasan kalori harian aku. Karena aku pikir kalau misalnya dia lewat sedikit aja, dia akan langsung nih mempengaruhi proses penurunan berat badan aku. Tapi seiring berjalannya waktu dan ketika aku sudah kuliah gizi, ternyata nggak begitu juga guys. Nah guys, jadi memang nih ada rumus yang bisa menghitung kalori kebutuhan kita sehari-hari. Dan ini sesuai dengan jenis kelamin, berat badan kita, tinggi badan, aktivitas fisik, dan juga umur. Nah, kita bisa dapat nih angka dan jumlah kalori yang kita butuhkan sehari-hari. Tapi guys, angka dari hasil rumus tersebut itu tidak mutlak ya guys, karena banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi proses penurunan berat badan kita. Jadi masih banyak banget nih faktor yang mempengaruhi berapa banyak kalori yang kita keluarkan di hari itu. Dan ini contohnya tergantung dari kondisi kesehatan kita, metabolisme di dalam tubuh kita, pola tidur, dan juga stres. Dan karena faktor-faktor ini kan akan terus berubah ya guys setiap harinya. Jadi nggak bisa nih kita hanya patokannya hasil dari kalkulasi dan rumus tersebut. Jadi apakah kita butuh hitung kalori agar proses penurunan berat badan kita berhasil? Di sini aku akan sharing manfaat dan kekurangan dari menghitung kalori ya guys. Oke deh guys, jadi manfaat pertama untuk kita hitung kalori adalah kita jadi belajar nih apa sih yang sebetulnya ada di dalam makanan yang kita makan sehari-hari. Dari sisi nutrisinya, kalori, vitamin, mineral, dan sebagainya. Jadi bermanfaat banget nih untuk kita juga belajar nutrisi dan apa sih sebetulnya kandungan dari makanan yang kita makan. Yang kedua adalah untuk tahu sebetulnya apa yang kita makan itu ada dampaknya nggak sih ke tubuh kita. Jadi kalau misalnya nih kita catat dan kita track apa yang kita makan sehari-hari, kita tahu sebetulnya makanan apa yang membuat kita kenyang, makanan apa yang membuat kita kembung, atau misalnya jadi ada reaksi alergi dan sebagainya. Dan ini akan membantu kita mengetahui apakah makanan yang kita makan itu cocok untuk kita atau enggak. Nah dari sisi manfaat pastinya ada dampak dari kita hitung kalori ya guys. Dampak yang pertama adalah kita bisa terobsesi nih dengan menghitung kalori. Nah ini apa yang terjadi dengan diri aku sendiri waktu itu awal-awal aku hitung kalori nih guys.
Karena kita terlalu mematokkan dengan hitungan kalori, kita jadi terobsesi dan merasa stres dan khawatir kalau misalnya kalori yang kita masukkan hari itu ngelewatin dikit nih dari kalori target kita. Sampai-sampai kita terlalu fokus dengan kalori, jadi mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Yang kedua adalah kita jadi nggak biasa untuk mendengar apa kata tubuh kita. Karena kita terbiasa mematokkan apa yang kita makan dengan kalori, kita jadi nggak tahu nih apa sih yang sebetulnya tubuh kita bener-bener mau, apakah dia bener-bener lapar atau kenyang. Dan kalau misalnya tubuh kita lagi bener-bener membutuhkan vitamin dan mineral dan kita nggak bisa mendengarnya, akhirnya ini akan berdampak ke kesehatan kita. Kita jadi cepet sakit, kita jadi cepet capek, mood kita juga jadi berantakan, dan sebagainya. Dengan kita menghitung kalori terus-menerus, kita mempunyai pola pikir seperti hitam dan putih. Contohnya nih, kita mempunyai patokan kalori harian kita. Dan kalau misalnya kita sudah melewati kalori target kita jadi ngerasa gagal dan kita ngerasa khawatir kalau misalnya kita sudah melewati kalori target harian itu. Pola pikir seperti ini membuat kita menilai diri kita secara berlebihan dan mematokkan kalori sebagai kunci keberhasilan. Jadi, hitung kalori bukan untuk semua orang ya guys. Kalau misalnya kita enjoy-enjoy aja hitung kalori, nggak merasa stres atau khawatir tentang apa yang kita makan, nggak apa-apa nih, kita jalanin aja. Tapi kalau misalnya kita udah terobsesi dengan menghitung kalori dan terlalu mematokkan kalori harian kita, atau merasa stres dan khawatir kalau misalnya kita sudah melewati kalori batasan, stop sejenak dulu guys. Mungkin hitung kalori bukanlah untuk kita. Nggak apa-apa guys kalau misalnya kita nggak cocok nih untuk hitung-hitung kalori. Karena dengan menghitung kalori bukanlah satu-satu cara untuk kita turunin berat badan ya guys. Komen di bawah sharing kalian juga, dan kalau misalnya ada pertanyaan, komen juga. Share video ini ke teman-teman, keluarga, atau siapapun yang kita kenal agar kita bisa membantu mereka juga. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!